Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 2. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari menjawab pertanyaan berdasarkan puisi. Pada muatan IPA, kita akan mempelajari manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pada muatan SBDP, kita akan mempelajari tari di Indonesia. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu SBDP, mengenal ragam pekerjaan seni. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama adalah pelukis. Gambar yang kedua, sutradara. Gambar yang ketiga yaitu penari. Sedangkan gambar yang keempat yaitu pesulap. Ayo membaca. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca, menjawab pertanyaan berdasarkan puisi. Puisi penari. Karya Hascahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari
dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, setelah membaca puisi tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah judul puisi tersebut? Dan siapakah penulisnya? Puisi tersebut berjudul Puisi Penari. Penulisnya yaitu Hascahya Trilion Laksono. Terdiri atas berapa bait puisi tersebut? Puisi tersebut terdiri atas 6 bait. Terdiri atas berapa baris pada tiap bait puisi tersebut? Setiap bait pada puisi tersebut terdiri atas 2 baris. Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan apa yang kamu ketahui tentang puisi penari. Puisi penari bercerita tentang seorang gadis cantik yang menjadi penari. Gerakan demi gerakan dilakukan dengan mempesona. Dia memiliki lirikan mata yang tajam dan indah. Tari daerah di Indonesia. Tari gandrung dari Banyuwangi merupakan salah satu contoh tarian daerah. Tari daerah adalah tarian dari daerah tertentu yang mencerminkan kekhasannya. Tari daerah memiliki aneka ragam gerak dasar. Gerakan-gerakan tersebut memiliki simbol-simbol atau makna tertentu. Misalnya, gerakan tari saman dari Aceh yang mencerminkan nilai pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh masyarakat Aceh. Selain tari saman dari Aceh, masih banyak tari daerah-daerah lain di Indonesia. Mari kita perhatikan beberapa contoh tari daerah Indonesia berikut ini. Tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya tari remo dari Jawa Timur, tari saman dari Aceh. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPA. Ayo membaca. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi,
kedelai, dan jagung. Manfaat yang kedua yaitu bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat yang ketiga yaitu peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Manfaat yang keempat yaitu produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Ayo mengamati manfaat tumbuhan dan hewan di lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama, lingkungan rumah. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Nama tumbuhan, mangga, cabai, dan pisang. Hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan yaitu ayam, bebek, dan belalang. Manfaat sebagai obat dan produk kecantikan. Nama tumbuhannya lidah buaya dan daun sirih. Manfaat yang ketiga, mengurangi polusi udara. Nama tumbuhannya yaitu palem dan suplir. Manfaat yang keempat, menjaga kebun dari serangan hama dan penyakit. Nama hewannya yaitu semut. Manfaat yang kelima yaitu sebagai pakan ayam. Nama hewannya yaitu jangkrik. Manfaat yang keenam yaitu sebagai pakan bebek. Nama hewannya yaitu cicak. Nah, sudah jelas ya teman-teman, manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan rumah. Lalu, manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekolah kira-kira apa ya teman-teman? Ayo kita bahas selanjutnya. Nah, manfaat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekolah yang pertama sebagai obat. Contohnya, nama tumbuhan jahe, temulawak, dan kencur. Nama hewan yang bisa dijadikan sebagai obat yaitu bekicot. Yang kedua sebagai bahan makanan, nama tumbuhannya mangga. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Contohnya palem dan teh-tehan. Manfaat yang keempat, membantu penyerbukan bunga. Nama hewannya kupu-kupu. Kita bisa menemukan kupu-kupu di sekolah ya teman-teman. Membantu penyuburan tanah, contohnya cacing tanah dan jangkrik. Menjaga kebun dari serangan hama, contoh nama hewannya yaitu belalang. Nah, sudah jelas ya teman-teman, manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat menemukan tumbuhan yang sama di lingkungan rumah dan sekolah, yaitu palem, mangga, dan suplir. Ketiga tumbuhan tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi polusi udara dan peneduh. Mangga juga dapat kita manfaatkan untuk bahan makanan. Selain tumbuhan, kita juga dapat menemukan hewan yang sama di lingkungan rumah dan sekolah, yaitu jangkrik dan belalang. Kedua hewan tersebut dimanfaatkan secara berbeda. Di rumah, jangkrik dimanfaatkan sebagai bahan pakan hewan peliharaan dan menyuburkan tanah. Sementara di sekolah, jangkrik dan belalang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat bermacam-macam, baik di sekolah maupun di rumah. Manfaat hewan dan tumbuhan yang kita temui di lingkungan rumah dan sekolah diantaranya sebagai bahan pangan, obat-obatan, penyubur tanah, dan membantu mengurangi polusi udara. Ada tumbuhan dan hewan yang memiliki kesamaan manfaat, ada pula yang berbeda manfaatnya. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.